Momen sulit pasti balik-balik lagi seperti di film ini ya uang. Apalagi misalnya kayak saya gitu di film nggak seperti orang kantoran kan yang setiap bulan dapat gaji. Tapi kalau misalnya tiba-tiba jarak antara satu film ke film lain itu jauh ya kita kan sulit. Gara-gara uang bisa kemana-mana nih. Bisa ke emosional nggak stabil, bisa dan banyak banget kejahatan. Masalah keluarga, banyak loh orang keluarga itu pecah gara-gara uang gitu. Tapi memang nggak bisa dipisahin juga. Tapi waktu itu judulnya itu Bandarmologi. Oh ya? Sebenarnya. Baru tahu nih. Baru tahu. Dikejar-kejar rentenir. Kan dia bilang pengalaman itu pengalaman orang-orang di sekitar. Ini pengalaman dia juga sebenarnya. Di lokasi kita sering debat juga ya, debat. Oh ya, ini kayak gini, ini kayak gini. Kapan lagi lihat Vino ditonyor sama Anya. Itu kalau misalnya kita di WhatsApp grup dulu, besok Mami mau ke pasar, mau ini, siapa yang bisa nganterin gitu. Diem-dieman dulu tuh. Kayak rasanya tuh kalau misalnya ibu masih ada, gue yang mau bantuin duluan. Seneng banget hari ini teman ngobrol saya adalah aktor terbaik Indonesia, Vino G. Bastian. Terima kasih Mi, seneng banget nih akhirnya diundang ke sini. Sibuk banget kan Miss Mary kan? Yang ini dong yang lebih sibuk kan? Enggak, justru kita lagi mencari waktu untuk kapan nih diundang ke sini. Tapi thank you so much sudah datang ke sini. Terima kasih juga. Terakhir kali ketemu waktu itu di premier film Gampang Cuan. Yes, keren banget filmnya. Bener ya. Tapi kan film-filmnya yang diperankan Vino kan memang selalu one of a kind. Aduh. Iya gak sih? Bisa meleleh nih saya di sini. Filmnya tuh memorable ya. Aduh, thank you. Bener nggak? Biasanya kalau menerima tawaran film tuh milih-milih atau gimana? Kok bisa keren-keren gitu semuanya? Saya sih sebenarnya pada dasarnya kalau mau milih sesuatu tuh yang happy-happy aja sih, yang senang-senang. Maksudnya dalam arti gini. Saya seneng sama kerja sama orang yang punya satu frekuensi gitu. Kalau misalnya saya pengen bikin sesuatu karya yang baik, saya harus cari orang yang memang benar-benar punya semangat yang sama untuk bikin karya yang baik juga gitu. Karena beberapa kali saya ketemu sama orang, saya udah punya semangat segini, orangnya cuma bikinnya kita bikinnya segini aja. Jadi nggak ketemu. Nggak mengimbangi nggak mengimbangi, tapi saya nggak bisa maksain juga karena ya mungkin memang ya hidupnya dia cuma untuk membuat itu gitu. Nah belakangan saya memilih film itu dapat skrip yang bagus. Saya tanya dulu sutradaranya siapa gitu. Karena skrip yang bagus kalau ditangani oleh sutradara yang mungkin nggak bagus, ya sayang skripnya gitu. Tapi ada skrip yang sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi ketemu sama sutradara yang bagus, skrip itu akan naik bareng-bareng gitu. Iya, dihidupkan bersama gitu. Jadi saya milih udah bukan lagi kayak kalau dulu saya nyari skrip yang bagus gitu, tapi saya nyari orang-orang yang bekerjanya tuh siapa gitu. Karena saya yakin kalau orang-orang yang bekerjanya itu punya kualitas dan punya semangat yang baik, film itu pasti akan juga akan jadi baik juga, apalagi kalau dikerjakan pakai hati ya. Iya, semua yang dikerjakan pakai hati kan pasti akan menyentuh lagi hati orang yang menerimanya. Benar gitu. Oke. Tapi mungkin kita ngomong tentang yang film terbarunya ya, sebagai contoh ya, Gampang Cuan. Jadi kan sebelumnya nih udah banyak banget film yang dimainkan, baik dari genre drama, apalagi banyak lah ya. Warkop juga komedi, biopik, horor pun juga pernah. Nah tapi ada karakter yang unik nih di film Gampang Cuan ini kan. Pertama-tama nih, kapan dapat tawaran untuk main di film Gampang Cuan dan gimana proses sampai akhirnya that's it. Nah jadi kurang lebih itu saya lupa sih pastinya kapan, tapi datang sinopsis dan kemudian datang skrip. Pas saya baca skrip, judulnya nih menarik banget, Gampang Cuan gitu. Ini film drama komedi gitu. Begitu pas saya baca, penulis Rahabi Mandra. Saya cukup mengikuti Rahabi sih, karena buat saya penulis skenario itu kan punya karakternya beda-beda dan Rahabi ini punya karakter yang selalu memotret sesuatu itu dengan angle yang unik gitu, yang berbeda. Pas saya baca, ini menarik banget komedi, dan saya udah lama banget nggak main komedi gitu. Tapi ada sisi-sisi yang tentang literasi keuangan ini yang nggak pernah dibahas, hampir nggak pernah dibahas gitu. Saya berpikir ini literasi keuangan ini bisa jadi dua hal nih. Kalau dibicarakannya terlalu serius, orang akan menjauh gitu. Tapi kalau dibicarakannya
dengan smooth, dengan enak gitu. Ini pasti akan menjadi sesuatu yang baru di film Indonesia. Karena saya ketemu ngomong sama Abi dan ternyata seru banget. Dan kayaknya ini sefrekuensi nih, bertemu dengan produsernya juga Riza. Dan tapi ini katanya skrip ini akan lagi kita olah lagi. Wah, oke nih kayaknya kalau emang ternyata kita sama-sama jodoh, ini akan jadi sesuatu yang seru banget. Dan saya rasa susah untuk seorang aktor nolak skrip ini gitu, karena skripnya menarik banget. Apa yang paling menarik yang membuat waktu itu? Skrip ini ringan, tapi cukup powerful gitu buat saya, karena membicarakan sesuatu yang ringan, tapi bisanya itu menurut saya susah. Kayak gini, sama halnya dengan musik. Kadang-kadang orang terlalu mau menunjukkan skillfulnya di musik, akhirnya itu nggak nyampe ke pendengarnya. Tapi ada musik-musik yang sebenarnya ringan, tapi kok orang kesannya kayak receh, tapi itu nyampe ke pendengar dan ternyata di balik recehan itu ada sesuatu yang kuat banget gitu. Nah buat saya sih Gampang Cuan ini seperti itu gitu. Skrip yang banyak tema yang banyak dilupakan oleh banyak penulis, banyak orang yang dekat sama kita tapi jarang dibicarakan gitu. Kayak misalnya tentang siblings gitu, tentang kakak beradik, tentang uang, yang uang itu di lingkungan paling kecilnya keluarga itu bisa jadi sesuatu yang bermasalah dan sensitif banget. Tapi nggak pernah orang bicarain itu karena ya itu mah udah sehari-hari, udah basi gitu. Tapi justru itulah akar permasalahannya gitu. Dan Temata, Riza dan Rabi tuh berani untuk ngambil ini yang sebetulnya hal-hal paling dekat sama kita tapi jarang dibicarain. Buat saya sih ini unik. Tapi setuju sih, maksudnya sometimes seringkali tuh ada keindahan dalam sebuah kesederhanaan. Betul. Kan? Jadi sebenarnya ya nggak perlu dipoles banyak-banyak, yang sederhana intinya aja. Kalau itu benar-benar kita bisa mendalami dan orang bisa merasakan, itu ngena banget gitu kan. Dan akar permasalahan itu kan kadang-kadang orang selalu lihat dari masalah yang besarnya dulu. Dia nggak balik dari masalah yang akarnya dulu gitu. Sebenarnya apa sih masalah dari uang tuh apa sih? Masalah uang tuh kebutuhan atau sebenarnya kepentingan. Cuan itu sebetulnya kebutuhan atau kepentingan gitu kan, itu kan kadang-kadang kita lupa gitu. Dan apalagi saat ini tuh sandwich generation itu kan banyak banget. Dan belakangan ini setelah pandemi, isu finansial itu kan benar-benar yang semua orang mengalami itu gitu kan. Dan crazy rich bermunculan di mana-mana, dan itu membuat orang-orang yang sebenarnya bisa jadi positif, wah gue harus seperti itu, gue harus usaha. Tapi ada orang-orang yang sebagian mikir, wah gue harus seperti itu, harus tampil selalu seperti itu. Padahal sebenarnya kemampuannya nggak seperti kapasitasnya dia. Hal-hal ini yang sebenarnya pengen kita coba ceritain, tapi dengan cara yang sederhana, nggak berusaha menggurui. Literasi keuangan tetap juga belajar tapi tanpa merasa digurui. Oke. Saya udah nonton soalnya, kita udah tahu. Yang lain penasaran nih. Deg-degan juga sih waktu Miss nonton nih gimana ya. Tapi biar mereka tahu konteksnya, sebenarnya film Gampang Cuan itu mengisahkan tentang apa sih? Gampang Cuan. Ini kalau dari versi saya ya. Kalau dari versi saya sebetulnya ini menceritakan tentang sandwich generation sekarang sih. Dimana banyak orang yang punya banyak mimpi gitu, punya banyak cita-cita, tapi dia terbebani oleh kebutuhan keluarga yang memang sangat mendesak, yang sangat menjadi prioritas. Kan banyak banget orang tidak bisa memilih prioritas itu yang mana gitu. Karirnya dia yang harus dia perjuangin, atau dia harus mundur selangkah ke belakang menyelamatkan keluarganya yang situasi finansialnya memang nggak. Karena dia harus membiayai orang tuanya juga atau adik-adiknya. Iya, kalau itu saya menceritakan sesuai dengan karakter saya gitu kan. Nah, Sultan mewakili sandwich generation itu yang banyak banget di zaman sekarang itu orang tuh merasa gue sandwich generation nih, gue terbeban gitu, gue harus berjuang, gue mau mencapai mimpi gue, tapi keluarga gue nggak bisa, gue harus nopang. Tapi di sisi lain ada orang yang merasa terlalu hero dengan posisi itu. Gue nih sandwich generation, gue berjuang untuk keluarga gue bisa memenuhi kebutuhan keluarga gue, hebat kan gue. Terlalu kita nyebutnya euforia atau terlalu heroisme dengan posisi seperti itu gitu.
hal-hal yang terlalu itu kan kadang-kadang nggak baik gitu. Yeah. Nah, saya melihat film ini di satu sisi menceritakan hal seperti itu gitu. Sama kayak kalau bisa kita baca komentar-komentar orang, ini Sandwich Generation banget, ini Sandwich Generation tuh apa sih? Yeah. Kan sebetulnya nggak muncul dari sekarang ini. Sandwich Generation tuh kan sebetulnya dari dulu. Bahasanya aja jadi keren jadi Sandwich Generation sekarang gitu. Yeah. Masalah terhimpit oleh keadaan itu kan dari dulu gitu. Betul. Cuman hal itu yang kenapa nggak dibahas ya? Padahal ini menjadi motivasi yang baik, dan kalau misalnya orang salah menerjemahkannya pun juga menjadi hal-hal yang bisa salah gitu. Kan FOMO, sekarang orang FOMO gitu. Kemampuannya segini, keuangannya segini, tapi gue harus punya dulu barang A, B, C atau status sosial gue benar. Apa namanya, ekonomi sulit gaya elit gitu. Ekonomi sulit gaya elit. Itu yang bikin sakit ya. Itu yang bikin sakit, benar. Tapi kamu sendiri nih Vino, merasakan gak sih Sandwich Generation itu? Saya mungkin ya salah satu yang merasakan itu gitu, karena apa namanya, kebetulan bapak saya juga berpulang duluan gitu. Saya berlima di keluarga, tapi apa namanya, tapi di keluarga saya tuh nggak pernah merasa terbeban gini, yang sulung harus menjadi tulang punggung keluarga, enggak. Karena ya saya yakin kakak saya juga nggak minta dilahirin pertama, ya. Dia memang keadaannya dia untuk lahir pertama. Jadi beban dalam keluarganya memang harus ditanggung sama-sama gitu. Cuma kan tetap aja ketika misalnya gini deh, paling gampang, dalam satu WhatsApp grup, misalnya ibu gitu mau besok mami mau ke pasar atau mami mau ini, ada yang bisa nganterin nggak? Wah, lama tuh balasnya. Saling mengandalkan duluan. Nah, potret seperti itulah yang yang hampir nggak pernah diceritakan dalam film-film kita gitu. Betul. Jadi ya walaupun saya bukan anak sulung seperti Sultan di film ini, tapi adalah part-part yang saya ngalamin itu gitu. Jadi sedikit banyak apa yang saya alamin saya masukin ke karakter Sultan seperti itu. Betul. Dan banyak orang yang bisa relate ya. Ya betul. Karena saya setuju sih, maksudnya semua generasi menurut saya kita pasti berada di tengah-tengah kan. Ada generasi di atas kita, orang tua yang sudah membesarkan kita, dan juga ya kita juga ada generasi di bawah kita kan, anak-anak atau mungkin adik-adik gitu. Dan kita berada di tengah. Dan menurut saya semua tergantung bagaimana kita nyikapinya. Saya yakin pasti yang di atas pun orang tua nggak berusaha untuk membebani dan melimpahkan ini loh tanggung jawab kamu. Saya rasa sih nggak ada sih orang tua yang membebani orang anak-anaknya sih, saya rasa nggak ada gitu. Paling dari kitanya aja yang mungkin merasa ingin membantu. Benar. Dan kita merasa ingin membantu dua-duanya gitu. Cuma lagi-lagi kalau kita mindsetnya adalah seperti kayak terbebani dan apalagi tadi kan ingin terlihat kuat, padahal sebenarnya kondisi kita juga lagi rapuh dan nggak punya, itu yang akhirnya malah jadi nggak bukan menjadikan hasil yang baik ya. Dan kadang memang kan lingkungan itu sangat mempengaruhi kita gitu. Kita berada di mana, tapi lagi-lagi karakter kita, skill kita, ilmu kita itulah yang membuat kita mau berada di mana nih. Pilihan-pilihan hidup kita itu yang menentukan kita di mana. Kita mau terlihat keren terus ya nggak masalah, itu pilihan kamu. Tapi kalau misalnya lo terlihat keren tapi nggak bermanfaat untuk keluarga dan bermanfaat untuk diri sendiri, ngapain juga gitu kan. Jadi semuanya sebetulnya serba pilihan gitu. Dan menjadi tulang punggung keluarga pun ya itu balik lagi pilihan. Kalau misalnya itu menjadi hal yang prioritas buat teman-teman semua, ya lakukan gitu. Tapi kalau misalnya itu menjadi prioritasnya, enggak, gue karir gue dulu, keluarga gue bukan urusan gue gitu, kan semuanya punya tanggung jawab masing-masing ya, pilihan juga. Nanti apa ya, akan ada apa ya, bukan karma tapi akan ada semuanya akan kembali ke kita lagi kok. Semuanya akan kembali ke kita lagi gitu. Apa yang kita tanam ya itu akan kita tuai sendiri. Apakah jalan yang kita pilih itu benar atau salah, ya nanti kita akan merasakan sendiri. Saya percaya suatu saat kita akan merasakan itu gitu. Setuju. Dan walaupun kita di tengah, kita nggak sendiri. Itu kan saling membantu ya. Bukan berarti yang di tengah selalu menopang yang atas dan bantu yang bawah. Akan ada situasi di mana sebenarnya semua juga saling membantu. Betul. Balik ke karakter Sultan. Ini kan
Sunda banget ya. Dan selama selama filmnya pun juga berdampingan dengan Anya Geraldine. Itu benar-benar Sunda banget gitu. Jujur saya sih bukan orang Sunda. Kalau teman-teman Sunda yang nonton ya pasti ada celahnya lah, kagok-kagoknya tuh ada gitu. Tapi memang dari awal skrip ini sudah ada bahwa ini cerita tentang orang yang merantau ke kota besar. Tapi memang jaraknya itu nggak terlalu jauh karena apa namanya? Kalau misalnya Abi ngomong, dia nggak mungkin pakai pesawat untuk merantau karena keuangan dia sedikit gitu. Dan kita digambarkan ini kan sebagai sultan ini berasal dari Sukabumi, dari kota yang dekat lah dari kota besar. Karena apa namanya, kota-kota satelit, kota-kota transit itu kan udah terimbas dengan kekota-kotaannya itu gitu. Banyak banget anak-anak di daerah yang itu dengan bahasa daerah tapi udah gue lo gitu. Nah, dari sinilah apa namanya, karakter si Sultan itu dimulai gitu. Dari Sundanya itu mau Sunda seperti apa, Sunda yang udah terimbas dengan kota besar, terus adik-adiknya yang gayanya Sunda tapi FOMO-nya udah kota besar banget. Ya udah akhirnya belajar lagi bahasa Sunda. Berapa lama proses belajar? 1 bulan. 1 bulan. Kita ada dialect coach-nya memang dari Sunda. Jadi skripnya itu ada yang satu full itu Sunda semua. Belajar lagi bahasa Sunda, belajar lagi apa namanya, dialeknya, cengkoknya seperti apa gitu. Dan kebetulan saya di rumah ada satu orang yang kerja udah kayak saudara, namanya Bang Suhali. Kayaknya Bang Suhali ini cengkok-cengkoknya, dialeknya ini bisa nih kayak Sultan. Dia kan kalau Bilqis Anya tuh yang tang dang. Nah, kalau saya seperti itu juga kayaknya kurang seru gitu, kurang seru. Saya harus ada satu yang kayak apa namanya, terbuli kakak tapi agak sedikit dibully gitu. Ya buat inilah, buat bikin dinamika. Iya. Biasanya ada ritual-ritual khusus nggak yang harus dipersiapkan sebelum acting, apalagi mendalami karakter seperti itu? Kalau saya kalau untuk Sultan sebenarnya yang paling penting buat saya adalah gimana caranya orang percaya bahwa kita ini adik kakak. Karena kalau misalnya kita nggak terlihat seperti adik kakak gitu, susah nih film ini soalnya tentang adik kakak, romantisme adik kakak yang berantemnya harus tetap romantisnya juga tetap harus lebih romantis tanpa berpura-pura, tetap harus natural gitu kan. Ya udah akhirnya kita sering ngobrol sama Abi, sama Anya, sama Alzi, terus kadang-kadang olahraga bareng, main bareng, sekedar untuk chemistry-nya. Iya, membangun sekat-sekat itu loh. Karena kan kalau misalnya Miss nonton, romantismenya tuh udah bukan romantisme toyor-toyoran gitu. Itu kan apa namanya, ya kalau misalnya kita saling gak enak ya susah gitu. Apalagi di sini adiknya yang lebih powerful, berani gitu noyor kakak aja, berani. Yang umurnya mereka diceritakan memang tidak terlalu jauh gitu kan. Kekesalan dia yang selama ini nggak boleh ke Jakarta karena perempuan, harus laki-laki yang merantau. Ketika dia ngeliat kakaknya ternyata miskin gitu kan, itu harus dilampiaskan. Dan kalau misalnya Anyanya juga malu-malu ya nggak seru. Udah akhirnya kita olahraga bareng, ngobrol bareng, makan bareng gitu. Jadi udah pokoknya kita di sini nggak boleh jaim. Kita harus ngasih lihat ke penonton bahwa kita ini emang adik kakak yang udah di depan orang tuanya apa namanya, lucu gini apa, begitu di luarnya anjing sama kucing. Kayak Tom and Jerry. Kayak Tom and Jerry, bener. Berarti ini pertama kali barengan dengan Anya di film? Sama Anya sebenarnya pernah dulu, cuman partnya nggak sebanyak ini, cuma satu scene apa. Nah di sini memang ya kita bisa anggap ini adalah pertama kali gitu. Dan benar-benar yang ngebawa cerita gitu, karakter driven gitu di film ini tuh, di Anya, Sultan, Alzi, Mama gitu. Iya, seru lah itu, komposisinya pas. Iya. Dan keluarga banget gitu. Makanya begitu baca skrip pertama kali, ini seru banget. Udah lama banget kita nggak ada film tentang adik kakak gitu. Adik kakak ya, betul. Oke. Di film itu aku tuh relate banget sama Sultan, karena kan anak pertama gitu kan. Masih juga anak pertama ya? Anak pertama gitu. Dan kalau di film itu Sultan itu seakan-akan hidupnya susah banget gitu, ada masa, tapi dia nggak pernah mau menunjukkan kesedihannya. Bener. Kan nggak pernah mau menunjukkan kesedihan ke orang lain, karena ya mungkin sebagai anak pertama
harus tough lah. Karena kalau dia nggak kuat, siapa lagi yang akan menguatkan lain-lainnya? Itu kan? pertama. Dan tapi memang Sultan ini kan intelektualnya kan hanya sebatas SMP gitu ya. Maksudnya intelektual sekolahnya SMP. Jadi keputusan-keputusan yang diambil dengan beban seperti itu ya selevel itu gitu. Dia berjuang mati-matian untuk keluarganya. Berusaha untuk transfer setiap bulan berapa juta. Cuma nggak pernah tahu duitnya dari mana. Kalau kita lihat ya keputusannya itu memang cuman selevel itu. Dia mau ngelamar kerjaan pun juga sulit. Karena memang ya tingkat keterbatasannya dia itu gitu. Bertemu dengan Bilqis yang mungkin sekolahnya lebih tinggi sampai SMA, yang memang lebih cerdik, lebih inisiatif gitu. Juga bener. Jadi lucu gitu. Kakak paling tuanya kalah nih sama adiknya yang secara sekolah seperti apa gitu. Padahal yang biayain adiknya pun dia juga gitu. Jadi buat saya karakter si sulung di sini tuh dilema gitu. Cukup dilema. Biasa kan si sulung ini cukup powerful. Betul. Sekolahnya lebih tinggi dibanding adik-adiknya. Tapi ini enggak. Tapi adik-adiknya bisa sekolah seperti itu. Sultan yang bayarin. Tapi kalau di dalam pengalaman hidup kamu sendiri, pasti pernah dong mengalami masa-masa sulit yang tough, yang pernah pasti. It's so stressful. Benar. Apa momen sulit yang pernah kamu rasakan? Momen sulit pasti balik lagi ke hal yang kita temukan sekali seperti di film ini ya uang itu kan pasti kan nggak setiap saat, apalagi misalnya kayak saya gitu di film nggak seperti orang kantoran kan yang setiap bulan dapat gaji, setiap ini dapat gaji. Kan pasti kalau misalnya lagi ada film ya pasti ada uangnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba jarak antara satu film ke film lain itu jauh ya kita kan sulit untuk memanage itu. Bukan sulit untuk memanage. Dulu itu nggak pintar memanagenya. Jadinya ketika ada kebutuhan keluarga kita jadi panik gitu. Karena memang nggak bisa ngarepin tenang besok ada gaji masuk. Kok ini nggak bisa. Besok belum tentu ada film gitu kan. Nah jadi dari keadaan-keadaan seperti itu saya berpikir gitu. Ternyata money management itu penting banget. Apalagi untuk orang-orang yang kerjaannya seperti saya gitu. Tabungan, pos-pos yang paling penting yang harus kita save dulu gitu. Jangan sampai ketika keuangan sulit, protection itu nggak ada gitu. Itu sih sebenarnya yang saya alamin sebelumnya. Dan lewat film ini, wah ini sebetulnya bukan cuman gue, tapi semua orang pernah ngalamin ini. Balik-balik ke situ kan gini loh. Gara-gara uang bisa kemana-mana nih. Betul. Bisa ke emosional nggak stabil, bisa dan banyak banget kejahatan gitu kan. Kayak sekarang gitu. Yang penting gue dapetin uang dulu, masalah gue bayarnya kemana gampang. Akhirnya muncullah yang ditagih debt collector, pinjaman online dan sebagainya. Dulu kan belum ada seperti itu, tapi makin kesini makin complicated masalah keuangan itu gitu. Jadi dari situ, dari pengalaman saya yang dulu ya saya belajar sih bahwa untuk kerjaan seperti saya, manajemen keuangan itu juga harus benar-benar lebih pinter gitu. Walaupun nggak usah yang menjadi ahli keuangan enggak, tapi paling enggak proteksi, investasi itu benar-benar harus dipikirin baik-baik. Harus dipikirkan dan direncanakan lah. Iya, itu betul. Iya, jadi jangan hanya belajar untuk cari uang, belajar untuk mengelola uangnya juga penting. Dan sekarang masalahnya beda lagi kan, kita save uang banyak gitu. Tapi ternyata seperti di film ini, nabung terlalu banyak nggak diinvestasiin, kemakan inflasi. Wah, ternyata ada masalah baru lagi kan. Sementara mau invest kemana kita juga masih bingung gitu. Kita nggak paham nih soal saham, soal reksadana dan sebagainya. Nanti muncul lagi kripto gitu yang makin marak gitu kan. Kalau kita nggak pinter-pinter soal itu gitu ya kita ketinggalan pasti. Sekarang udah lebih pinter nih. Lewat film ini paling nggak pinter sih nggak. Udah lebih teredukasi. Tapi iya benar. Lebih tahu. Oh ternyata ada ini loh pilihannya. Ternyata ini gitu. Ya. Tapi itu betul sih. Maksudnya kalau kita ngomongin tentang cuan, tentang uang ya. Ya walaupun uang bukan segalanya kan, tapi segalanya butuh uang. Segalanya butuh uang. Ya walaupun uang nggak bisa dibawa mati, tapi kalau nggak punya uang rasanya setengah mati. Sekarang kayak misalnya kita mau membagikan keluarga kita gitu, tenang, kalau membagikan keluarga itu nggak harus punya loh. Kita misalnya ada orang yang sakit, beli pakai obat. Kalau kita misalnya mau ada adik yang misalnya mau bayar uang sekolah,
pakai uang. Kita nggak boleh nggak bisa cuma doa terus gitu. Harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya gitu. Misalnya mau ngambil gelas ke sini nggak bisa kita cuma doa doang gitu. Nanti gelasnya datang, harus usaha untuk dapetin gelasnya ke sini gitu. Iya, setuju. Makanya kita penasaran nih, pengen tahu yang membuat skenarionya. Wah, harus. Kenapa namanya Gampang Cuan ya? Dan kenapa ngebahas tentang cuan-cuan gini ya? Dan hari ini udah hadir nih, nggak cuma Vino aja, tapi juga Mas Rahabi Mandra. Dalangnya nih ya. Dalangnya nih. Mas Rahabi Mandra. Halo Miss Mary. Thank you. Halo Mas Abi. Halo Miss Mary. Ketemu lagi. Iya, senang banget ini, kebanggaan tersendiri jadi Friends of Mary Riana. Sama-sama, seneng pagi ini hari ini ngumpul-ngumpul nih. Banyak teman ngobrol saya hari ini. Kalau sama Mas Abi sih udah kenal lama. Iya. Karena Mas Abi ini adalah penulis skenario dari film Mary Riana. Iya betul. $1 juta. Yes. Ditunggu sequelnya ya. Masih ditunggu. Iya. Biar makin cuan lagi nanti ya. Betul. Iya, itu seru banget ya. Mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi Mas Abi ini yang menulis skenario film Mary Riana. Waktu itu juga bareng sama Mbak Titin Watimena. Tapi memang benar karena pertama kali ketemu sama Mas Abi, waktu itu kita memang diskusi intens juga nih untuk ngebahas lebih ke, of course kita udah ada skripnya ya. Cuma kan waktu itu masih beberapa tektokan untuk bisa menghidupkan lagi dan memake sure ini karakternya seperti apa dan ceritanya ini mau seperti apa gitu. Jadi memang sangat kreatif. Bener kan yang tadi saya bilang kan, si Abi ini punya perspektif yang unik gitu kalau nulis skenario. Betul, iya kan? betul. Yang nggak sama dengan genre biasa nggak repetitif, film, nggak repetitif. Gitu. Ya, yang biasanya endingnya suka berbeda. Iya, nih plot twistnya nih bahaya kalau nulis nih. Oke, tapi gimana nih film Gampang Cuan? Kenapa namanya judulnya Gampang Cuan dan kenapa mengangkat kisah ini? Gampang Cuan itu berangkatnya semangat kita itu mau literasi keuangan tuh dari awal banget memang. Tapi waktu itu judulnya itu Bandarmologi. Oh ya? Sebenarnya. Baru tahu nih. Judul awalnya Bandarmologi. Bandarmologi. Gitu. Karena waktu itu kan lagi tren saham ya. Abis COVID anjlok, terus kan terbang, seterbang-terbangnya semua orang pada masuk ke saham, sampai ada istilah bilang monyet aja naruh di saham mana pasti untung gitu, mau mencet mana aja pasti untung gitu kan. Jadi waktu itu juga orang jadi baru kenal, bandar siapa sebenarnya bandar kita gitu-gitu. Tadinya berangkatnya ke sana, ngobrol-ngobrol lagi sama pakar-pakarnya, mereka bilang bandarmologi itu hanya sebagian kecil dari dunia investasi sebenarnya. Jadi harus luasin lagi gitu dia bilang, karena lo jadi cuma ngomongin hal yang kecil padahal masih ada reksadana lagi, masih ada obligasi, masih banyak yang mesti dipelajarin. Kalau mau literasi keuangan terlalu kecil. Ya apa dong ya Mas ya judulnya, gimana kalau Gampang Cuan gitu, ada yang gitu. Tapi hati-hati karena di antara gampang cuan itu ada gampang boncos gitu. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, tidak ada ilmunya, ya sama aja gambling gitu. Keren banget gitu. Nah kita kan sebagai filmmaker memang mencari judul-judul yang inviting ya, yang sangat catchy gitu ya. Siapa yang nggak suka gampang cuan gitu kan? Jadi akhirnya kita putusin oleh gampang cuan. Benar. Catchy banget emang judulnya. Iya, cuan. Apalagi kan ini satu term yang belakangan ini tuh sering banget diomongin gitu di anak-anak muda ya, kita ngomongin cuan. Iya betul. Dari situ berangkat. Oke. Lalu katanya ini terinspirasi dari kisah nyata. Nah, tanya kisah nyatanya siapa, Miss? Kisah nyatanya siapa ini? Oke, kalau kisah nyata itu ada di trailer bahasa Sunda. Tulisannya terinspirasi dari kisah nyata kalian. Terus kalimat berikutnya yang punya masalah duit gitu. Jadi masalah keuangan itu gampang banget untuk ngambil inspirasinya gitu. Tinggal noleh kanan, noleh kiri, ada aja masalah uang gitu. Yang punya utang juga banyak banget. Berangkatnya dari situ. Apalagi pas tadi zaman COVID tadi, yang nyangkut juga banyak gitu. Terus bilang, ini gua nyangkutnya pakai duit, bukan duit dingin, ada duit anak sekolah gua, ada duit dapur gitu, ada duit apa gitu. Itu selalu seru untuk dijadiin cerita kan, ya kita ambil dikit-dikit lah gitu. Sampai akhirnya kita mendarat ke kasus itu Desa Miliarder Tuban.
Di Tuban itu saat itu beberapa rumah, banyak rumah itu tiba-tiba kaya mendadak karena dibeli sama perusahaan, karena di bawahnya ada minyak. Jadi dibeli dan mereka kaya mendadak. Masing-masing rumah bisa dapat 50 miliar lebih lah gitu. Terus mereka dapat, itu heboh banget, mereka beliin sangat konsumtif, dibeliin mobil, nyetir aja nggak bisa gitu, mobilnya 2 mewah semua gitu, yang penting parkir dulu, barang-barang elektronik gitu. Tapi rumahnya rumahnya tetap rumah tua gitu, tapi barang-barang elektronik di dalam banyak. Partu. Dalam 8 bulan itu 50 miliar itu jadi 80 juta, ada yang kayak gitu. Jadi ada yang mismanage lah kayaknya. Nah ini literasi keuangan juga. Nah kita berangkat, awal ceritanya itu Sultan itu mendapat uang kaget. Nah tapi kisah-kisah uang kaget ini banyak gitu. Udah nggak terlalu, udah terlalu mainstream lah gitu. Jadi kita pikir gimana, berapa ya nilai yang pas untuk dapat warisan gitu, untuk dapat uang kaget dari 10 miliar, turun 5 miliar, 3 miliar, 1 miliar, lama-lama jadi utang. Minus. Dari surplus gimana kalau warisannya utang gitu. Kasihan banget. Kalau kan tadi Sultan yang Sultan jutawan kan. Kan namanya aja udah Sultan. Sih bisa jadi orang kaya sebenarnya kan, gak usah syuting di petak rumah yang itu Mbak Miriam Bellina aja itu sampai sesek karena rumahnya saking kecilnya. Beneran. Sampai syutingnya tuh sampai fobia dia ya. Istirahat dulu gitu. Kipas dulu gitu. Iya, padahal namanya udah keren loh, Sultan. Iya, cuma aku bilang, tapi kenapa panggilannya Utan gitu kan? Iya, bisa juga. Nama gitu. Namanya keren-keren, Miss Sultan kan. Bilqis itu kan Ratu Bilqis yang kaya raya kan, emang sengaja tapi kehidupannya berbalik. Iya. Aji juga, Aji aslinya namanya Sang Aji itu pangeran ya. Ya gitu, emang nama-nama kerajaan. Namanya kerajaan yang uang hartanya berlimpah. Tapi menarik ya, disitulah gambaran kisah nyata bahwa kadang-kadang apa yang dipikirkan dan realita itu berbeda. Dan seringkali memang ya sesulit apapun realita tetap harus dihadapi, karena di cerita ini menurut saya sih relate banget ya. Maksudnya sometimes kadang-kadang ketika kita bekerja terus mungkin kita ingin ngasih uang ke orang tua karena mereka juga butuh, tapi sebenarnya kita tahu uangnya kita juga nggak ada nih, akhirnya minjem hanya untuk ngirim ke orang tua, ya kan. Nah jadi itu pasti satu hal yang sangat relate ya untuk banyak orang ya. Betul. Banyak banget sih emang udah nonton film ini. Sebenarnya kita ngomong film ini relate sama orang, film ini bukan dari kita sih, tapi dari orang-orang yang udah nonton. Kita kan sebelum tayang pun udah dipasangin tuh untuk teman-teman di Jawa Barat gitu. Film ini relate gitu. Dan ternyata memang apa yang mereka riset sebelumnya, Abi dan CS, ternyata memang bener gitu. Ini tuh semua relate banget sama masyarakat sekarang gitu. Duit, masalah sandwich generation itu, masalah keluarga, banyak loh orang pecah itu gara-gara keluarga itu pecah gara-gara uang gitu. Tapi memang nggak bisa dipisahin juga, uang dengan keluarga tuh nggak bisa dipisahin juga. Tinggal gimana kita cara memilih jalan keluarga yang terbaik untuk keluarga ini kan. Sebetulnya. Betul. Ya, dan ternyata saya pikir gampang cuan ini gampang, tapi ternyata nggak segampang itu. Iya, benar. Apa yang membuat memilih Vino dan Anya untuk peran ini? Nah, ya sutradara mana yang nggak mau Vino yang mana? Balikin nih dia nih. Gak beneran. Aku sendiri kayak kita yang namanya casting ya kan nggak langsung nunjuk satu nama ya. Pasti ada karakternya. Biasanya karakter mencari pemain kan. Ada term begitu kan, siapa yang sebenarnya cocok. Nah, ada list nama ya, kita nilai semuanya. Emang kalau memilih pemain kan kebanyakan orang taunya kecocokan sama karakternya aja gitu. Ya cocok atau nggak cocok gitu. Padahal banyak faktor lain juga kan. Kecocokan sama karakter, kecocokan antar karakter. Nah, ini apalagi kita ngomongin adik kakak, ya berarti kan mukanya harus ada mirip-miripnya. Kelakuannya mungkin gitu, sama orang tuanya juga, sama ibunya juga. Itu nggak gampang memang milihnya.
itunya ya warna kulitnya mirip atau raut mukanya harus mirip. Ada kayak gitunya tuh. Terus sama kemampuan acting udah jelas lah gitu. Jangan sampai iya terkenal tapi sebenarnya actingnya kurang jadi ngejarnya susah gitu-gitu. Untuk memainkan karakter itu ya. Karena kan kadang-kadang setiap orang beda karakternya. Iya. Nah itu banyak juga tuh zaman sekarang tuh lumayan tren pemain-pemain yang followersnya banyak tiba-tiba jadi main aktor gitu. Padahal belum punya tuh kemampuan untuk menahan penonton 80% 90% sepanjang film untuk empati sama dia gitu-gitu loh. Banyak kayak gitu. Jadi kita mempertimbangkan itu juga. Lalu kita ini of course ini adalah film yang komersial ya. Kita mencoba untuk masuk ke panggung itu juga gitu. Jadi pull factor adalah penting gitu memang. Jadi dari semua kualitas inilah gitu. Baru ada kualitas bisa nggak bahasa Sundanya gitu kan. Karena ini mau bawa ke Sunda gitu. Ada banyak faktor ini juaranya Vino. Dananya gitu. Karena udah semuanya nyambung gitu lah dan akhirnya kan jadi nilai lebih juga ketika disandingin kayak gitu kan penonton kayak loh Vino kok sama Anya ya ini bakal jadi kayak apa ya gitu. Cukup banyak Vino sama Anya nih terus belum pernah gitu kan. Betul. Menarik sih. Ada surprise factornya. Dibully lagi Dibully gitu. Sampai fisikal juga loh itu. Sampai susah juga berantemnya banyak sampai yang harus kita. Kapan lagi lihat Vino ditoyor sama Anya gitu kan. Mau nonton cuma gara-gara itu doang gitu. Gak apa-apa. Itu emang strategi kita. Iya, surprise factor jadi bermain juga di sini lah gitu. Akhirnya ya pemenangnya mereka. Of course ya sisanya adalah mempertajam semuanya gitu loh supaya akhirnya menghibur ya termasuk kan ada yang skeptis kan emangnya Anya bisa coba ditonton deh ngejar ternyata gitu kan emangnya ini semua kekuatan itu coba ditonton ternyata kita I think we nailed it lah gitu. Iya. Apa tantangan terbesar mendirect aktor sekeren Vino Gebastian? Apa ya? Belum pernah ada nih. Iya. Ini gimana ya ngejawabnya? Mesti diada-adain kayaknya gitu. Jadi agak susah ya. Aku bisa jawab malah yang mudahnya dulu ya. Yang mudahnya. Gini, kemudahannya. Kalau udah bekerja sama aktor yang berpengalaman sekali gitu, mudahnya tuh gini. Banyak aktor itu yang akan datang ke kita gitu entah di reading atau pas di syuting itu nanya ini gue harusnya gimana atau ada yang punya kesulitan gitu ini kok gue sulit ya kok gue nggak bisa ya gitu menerjemahkan ini gitu karena ada range acting yang terbatas gitu. Karena ada aktor yang jago drama, ada aktor yang bisanya komedi gitu, ada aktor yang bisanya ada yang range-nya cuma segitu, ada yang antagonis doang gitu-gitu. Nah, Vino itu range-nya sangat lebar. Sangat lebar luar biasa tuh semudah nge-switch drama dan komedi itu tinggal ngomong, "Vin yang bagian sini komedi" gitu. Oke, I got it. Langsung gitu tanpa perlu dicontohin, tanpa perlu dikasih tahu gitu. Contoh nih misalnya nih, ada adegannya yang menurutku mempermudah hidup sekali gitu. Adegannya pas Vino tuh lagi mau marahin Anya karena Anya datang tiba-tiba seksi gitu. Abis dari mana lo? Gitu kan. Ada adegan itu si Vino datangnya dengan drama. Dengan drama pas dikasih lihat duit, nih gue bawa duit sebenarnya gitu. Biar gue kayak gini gue bawa duit gitu. Terus dia marah. Ini tuh bukan masalah duit, Kis, gitu kan. Marah. Which is great. The power is there, the energy is there. Cut gitu. Gimana? Bagus. Coba komedi. Aku cuma ngomong gitu doang. Karena di pikiranku komedi. Akhirnya dia coba lagi. Ini teh bukan masalah duit. Kayak gitu. Astaga gitu lucu banget gitu. Jadi dia bisa switch tiba-tiba. Apalagi gitu. begitu ngeliat amplopnya berapa? 2 juta. Jadi dari satu kutub ke kutub lain dia bisa segera gitu. Nah itu kemudahannya. Nah, tapi sebenarnya bukan kayak gitu, Miss. Kalau kita sebagai aktor gitu, kita kan dari rumah udah datang bawa persepsi kita gitu, walaupun udah ada reading. Tapi kalau misalnya ada sutradara yang males ngedirect, ya udahlah kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya dicoba gitu, misalnya enggak, ini
harus diginiin. Kan kadang-kadang kita udah terlalu asik, kita lupa nggak balik ke tracknya lagi gitu kan. Nah, nggak banyak tuh. Maksudnya gue ngerasain gitu, nggak terlalu banyak. Kadang-kadang nggak ngebalikin ke track lagi karena nggak enak, karena sungkan, karena ya udahlah. Jadinya kita akan terus aja dengan persepsi kita gitu. Nah, kalau Abi tuh bisa. Walaupun di lokasi kita sering debat juga ya, debat. Oh ya, ini kayak gini, ini kayak gini. Enggak, gue nggak kayak gini, maksudnya. Oh ya udah. Tapi ya gimana pun juga kita harus percaya sih sama sutradaranya gimana, karena kan dia helikopternya view-nya kan di dia. Kita kan melihat cuman karakter kita. Nah, kalau karakter kalau tersulitnya memang itu pengalaman itu membuat pemain itu sangat kritis. Jadi kita juga harus datang dengan kesiapan luar biasa. Jangan ada stone unturned gitu loh. Karena itu pasti ditanya, kenapa begini? Nah, itu Vino tuh selalu punya itu tuh. Jadi kayak, waduh nanti ditanya lagi sama Vino gitu-gitu kayak, ini udah bener belum ya gitu, shot gua gini gitu, kalimatnya begini, apa penerjemahannya, pengejauhan tahannya begini udah bener belum ya gitu. Yang mana kadu juga, ini bukannya kayak gini, oh bener juga. Tapi itu jadi bikin kaya ya. Jadi bikin kaya, jadi bikin tajam. Hal-hal seperti itu kalau buat aku pribadi itu justru akan memperkaya film. Tapi nggak semua orang bisa melihat itu sih. Ada yang sebenarnya memang karena di satu sisi sutradara ya enggak, gue sutradara, gue presidennya lah, lo harus gini. Tapi ada juga yang aktor, oh enggak, gue udah main banyak film, lo baru bikin berapa film, lo harus ikutin gue. Itu sering banget, itu sering banget kok. Maksudnya ego itu, kadang-kadang ego itu nggak selalu gue tahu gue salah, cuman gue nggak mau bawa dia, itu sering banget. Nah, kita kayaknya dari awal ketemu sama Anya juga, sama Mbak Mer yang udah sesenior itu pun gitu. Saya salut banget sama beliau gitu, karena dia datang dengan sangat terbuka gitu. Seorang Merembelin aja seperti itu, gimana apalagi Vino yang filmnya baru berapa gitu kan. Enggak baru sih. Jadi enggak humble. Always humble. Makanya saya sayang banget sama tim ini, sama film ini tuh saya kayak rasanya sayang banget nih gitu. Iya. Sama-sama mulai dari, maksudnya membawa pengalamannya untuk membuat memperkaya yang ada di depannya lah. Iya. That's nice. Nice. Adegan mana dari filmnya yang paling relate banget dengan kehidupan kalian? Wah, kalau relate ya. Yang aduh ini relate banget. Ya, duluan. Dikejar-kejar rentenir. Itu sebetulnya tadi ada yang kelewat, Miss. Kan dia bilang pengalaman itu pengalaman orang-orang di sekitar. Ini pengalaman dia juga sebenarnya, bukan rentenir sih. Gimana? Ya ada di bagian main sahamnya ya, di bagian nyangkut-nyangkutnya gitu. Itu pas zamannya Covid, aku termasuk Coronials lah, disebutnya Coronials atau investor COVID. Investor masa corona, angkatan corona. Yang memang baru mulai belajar dan mainnya tuh pas corona. Iya, betul. Ya karena ya udah kan kita tiba-tiba di rumah nggak boleh kemana-mana. Ini uang ada tabungan yang gimana supaya bisa jadi conduit gitu. Nggak pernah lihat saham sebelumnya, nggak pernah lihat apa-apa gitu. Baru akhirnya ada gitu kan. Ini menarik juga kan. Terus kita ngerasa jagoan kan, kayak yang tadi aku bilang kan, monyet aja bisa gitu, bisa terus gitu, ternyata nyangkut gitu kan, begitu nyangkut, ayo lo gitu, itu ngalamin banget lah gitu, tanya-tanya teman, nyangkut juga, lu nyangkutnya di mana gitu, berangkatnya dari situ, udah tuh duit anget gitu, duit rada panas gitu, bisa kali ini disisihin ke sini, toh kita nggak jalan kemana-mana juga, nggak ada liburan apa-apa, pakai nyangkut gitu itu udah ngalamin itu tragedi ya tapi setelah 3 bulan 6 bulan jadi komedi gitu kan, jadi lucu udah nggak bisa nangis lagi udah bener jadi ketawain aja ini jadiin film aja sekalian gitu ada gitu juga. Iya benar. Tapi kalau Mas Abi ingat kan dulu di film aku pun juga kan pernah nyangkut saham dulu pas lagi kuliah, biasalah kita kan pengen cara cepat coba bisa tapi kan nggak semudah itu ternyata kan. Benar, memang nggak semudah itu sih. Nah kalau yang paling relate itu tentu saja kakak beradiknya ya. Aku memang bertiga.
Memang bertiga dan aku paling besar. Nggak, bontot. Malah bontot. Sama. Iya. Dan aku yang paling relate yang emang ada di dialog itu paling mudah tuh memang bikin Aji buat aku waktu nulis gitu sama tim gitu, karena aku tinggal ngomong aja, oh Aji is actually me gitu, jadi nggak sulit gitu. Nah ada satu dialog yang kakakku pernah ngomong ke ibuku gitu kan, di ogo wae jadi nasi gakio gitu, itu artinya dimanja terus jadinya kayak gini gitu. Itu kakakku ngomong ke ibuku kayak gitu, jadi aku kayak gue buktiin nih nggak perlu dimanjain, I'm gonna make it gitu. Ada gitunya lah gitu. Masuklah dialog itu, jadi itu kalau aku nonton berkali-kali aku nunggu ke titik situ sih, memang itu kayak emang kena banget gitu. Iya. Berarti yang Sunda dia kayaknya. Emang harus Sunda, ibunya Sunda. Pantesan. Keren. Kalau dari aku, kalau yang relate banget sebetulnya selalu yang berhubungan sama ibu tuh relate gitu, karena emang almarhum ibu kan terakhir juga memang sendiri ya. Part di meja makan tuh menurut aku cukup relate sih. Relate dalam arti ketika kan ada satu part, maksudnya kita udah bukan spoiler lagi lah, udah banyak banget yang nonton gitu. Ketika ibunya nanya dia mau usaha, siapa yang mau bantuin? Gitu kan. Siapa yang mau bantuin? Sementara anaknya tuh diem aja semua kan, diem gitu, kayak cari bantalan siapa nih gitu. Nah, itu kalau misalnya kita di WhatsApp grup dulu bareng sama ibu, itu selalu gitu kita diceritain. Besok mami mau ke pasar, mau ini, siapa yang bisa nganterin gitu. Diem-dieman dulu tuh. Dan ketika ngelihat itu di sini tuh sebetulnya nggak sedih, bahkan Abi nggak masukin musik apapun di situ. Tapi buat saya pribadi itu sedih banget. Itu sedih banget. Jadi kayak relate banget gitu. Kayak rasanya tuh kalau misalnya ibu masih ada, gua yang mau ini duluan. Gua yang mau bantuin duluan gitu. Kayak gitu. Makanya buat teman-teman yang masih ada orang tuanya, jangan seperti mereka di film ini gitu. Di awal. Ya, akhirnya seperti apa harus nonton. Harus nonton. Ya, tapi itu sih kalau udah menyentuh yang namanya orang tua, itu pasti satu hal yang menjadi refleksi lagi ya buat kita ya. Sometimes kadang-kadang kan we take it for granted, sometimes kita nggak sadar. Ya memang kita nggak bisa memperpanjang usia mereka, tapi kita bisa meningkatkan kualitas hidup mereka selama mereka masih ada. Dan yang harus diingat, one day kita akan jadi orang tua. Gitu. Kita akan jadi orang tua gitu. Maksudnya apa yang kita lakuin ya kesalahan kita terhadap orang tua jangan kita lakuin terhadap anak kita gitu sebenarnya. Itu sih yang jadi pelajaran gitu sebenarnya. Oke. 2 pertanyaan terakhir kalau gitu. Berarti gimana caranya supaya bisa gampang cuan di ibu kota? Abi. Gimana dong? Miss Mary dong yang kasih. Oh gitu ya? Iya, sebetulnya itu pertanyaan gua sih nanti. Gimana bercuan? Justru saya bilang gak gampang. Makanya kalau ada yang bilang hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana, saya bilang iya orang Mary Riana aja bilang hidup itu gak mudah. Tapi saya bilang hidup memang tidak mudah. Tapi jangan pernah jadikan itu alasan untuk kita tidak mencoba. Betul. Tapisan. Hidup memang tidak mudah, tapi jangan pernah jadikan itu alasan untuk kita menyerah. Seperti yang ada di film itu kan. Iya betul. Jadi jawabannya tadi pertanyaan itu semua ada di film ini. Kalau buat saya gimana cara cari cuan di Jakarta gitu yang gampang. Sebetulnya saya juga nangkep dari film ini sih. Pertama yang harus kita punya, misalnya mau invest gitu. Seperti yang dikatakan Robert Pinotto itu, harus invest dari leher ke atas. Ilmunya dulu, yang kita punya gitu. Ilmunya, hatinya, semuanya. Jangan keinginannya dulu gitu. Kalau itu kita udah punya, skill kita udah punya, ya walaupun gak akan mudah sih. Tapi paling enggak itu jadi modal dasar kita untuk mendapatkan cuan-cuan itu gitu. Jangan sampai kita FOMO duluan, kita mau dapetin ini tapi skillnya nggak punya, skillnya nggak ada. Kasarnya kita jika mau buat film, kita jangan bikin film yang besar dulu, sementara kemampuan kita untuk bikin film besar itu nggak ada. Walaupun kita punya budgetnya gitu. Kapasitasnya juga harus naik gitu. Betul. Ya, aku Robert Pinotto loh, jadi ingat. Kan gini, benar. terkadang kita punya
uangnya udah punya nih, uangnya udah punya. Gimana caranya uang itu untuk mendapatkan cuan yang lebih besar lagi? Kalau kita nggak punya skill, kita nggak punya kapasitas, kita nggak punya ilmu, uang yang besar itu juga akan habis lama-lama. Tapi kalau kita punya modal yang besar, leher ke atas kita udah ada, investasi di mana aja pasti akan lebih banyak untungnya lah, karena kita udah tahu gitu. Very well said. Aku cuma akan ngulang omongan Vino sih. Kalau mau sebaliknya, cara cuan gampang banyak, cuma resikonya jadi jauh lebih tinggi. Apalagi kalau nggak ada bekal gitu. Tingginya tuh tinggi banget lah, resikonya bisa naik tiba-tiba jadi 70-80% gitu, even 90%. Kalau kita nggak ngerti apa-apa gitu, bisa nggak untung? Bisa. Tahu-tahu kayak menang lotre gitu ya bisa aja gitu. Cuma resiko kehilangan segala-galanya juga jadi lebih tinggi. Seperti yang lo bilang di film ini kan, kalau mau investasi ada nih. Investasi cepat tapi risikonya gede. Ada yang cuannya lambat. Cuannya lambat tapi risikonya ringan. Tinggal tergantung orangnya mau pilih yang mana gitu kan. Ditanya terus modal lu berapa? Miss, dikit. Hati-hati loh Miss, ini bisa jadi motivator keuangan juga. Bahaya nih Miss. Emang udah jago. Dia emang hebat. Aku suka karena Abi itu menurut aku walaupun dia memang menulis skenario dalam buat film, tapi dia mengambil pembelajaran dan research tentang dunia nyata sehingga real, sehingga apa yang disajikan di film itu nggak mengada-ngada, sehingga kita yang nonton pun juga ya udah memang begini. Sometimes kan film itu seringkali endingnya abrupt banget gitu, kayak maksa banget pengen selesai ending gitu, padahal kan di hidup kan nggak kayak gitu penyelesaiannya. Contoh yang paling gampang adalah ya realita hidup kita sendiri sih sebetulnya. Paling gampang kita jadikan materi ya karena udah ada. Kalau kita masih ngarang-ngarang mimpi-mimpi ya pasti ya belum nggak salah juga. Tapi kan paling gampang untuk mencari riset adalah ya diri kita sendiri. Betul. Dan aku salah satu indikasi buat aku biasanya kalau aku suka gitu nonton filmnya adalah setelah nonton filmnya tuh membuat aku berpikir dan membuat aku jadi bahas, jadi ngebayangin dan ngobrol. Itu berarti that's a good movie karena membuat kita bener ya, ini nanti harus kayak gini nih, ini bakal jadi kayak gini nih gitu. Jadi kayak melanjutkan lagi gitu pembahasannya. Gitu. But that's a good movie. I love it. Thank you so much. Okay. Pertanyaan terakhir, kan udah menjelang akhir tahun nih. Udah banyak hal yang dilakukan di tahun ini. Kalau ada satu kata yang bisa mendescribe mewakili tahun 2023 ini, apa 2023. Satu kata itu dan kenapa? Aku satu kata sih bersyukur sih. Selalu bersyukur gitu, karena tahun 2023 ini kan tahun baru setelah pandemi ya. 2022 tuh masih dibilang masih efek-efek pandemi itu masih nyangkut lah, masih ada. Tapi di 2023 ini project, kerjaan, ya 1-2 masalah yang saya alami itu bisa pelan-pelan ada solusinya gitu. Jadi 2023 ini tahun yang penuh bersyukur sih. Walaupun tahun-tahun sebelumnya juga, tapi khusus untuk tahun 2023 ini tahun yang cukup bersyukur. Bertemu teman-teman baru, bertemu dengan lingkungan baru gitu yang bikin kita jadi makin terbuka gitu loh. Iya. Oke. Itu sih. Setuju. Mas Abi. Aku tahun ini dimotivasi oleh kata konsistensi karena banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan, banyak sekali ambruknya juga gitu, nggak gampang, apalagi bikin film, syuting gampang cuan juga tahun ini masalahnya luar biasa besar juga gitu. Bukannya pas ditonton enak-enak aja ya, tapi pas bikinnya kan kalau kayak orang masak kan ada kebakar-kebakarnya juga kan, kepercik minyak gitu. Behind the scene-nya tuh enggak. Iya, jadi konsistensi itu membantu menyemangati gitu. Kata-kata Denzel Washington ya yang aku pakai terus gitu. Jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Without commitment you can never start. Without consistency you can never finish. Wow. Yeah. That's a great one. Yeah. Keren. Thank you for sharing. Dan thank you juga udah menjawab pertanyaan saya. Oh, terima kasih banyak. Sebagai janji, boleh nanya satu pertanyaan? Boleh. Saya. Aku sebenarnya punya pertanyaan ini apa?
penasarannya udah lama. Iya, ini kayak aku lagi mau diinterview nih. Aku udah I've seen your if I can say your classes gitu, and then your performance gitu kan. Aku ngeliat kayak energinya Miss Mary itu nggak habis-habis kayaknya gitu. Ini Miss Mary nularin energinya itu juga. Iya. Nular ya, energi positif tuh nular. Iya, gitu. Jadi kayak ini apa nggak ada procrastinate-nya apa seumur-umur, apa nggak ada sisi-sisi malesnya, kayak apa sih sisi malesnya gitu kan. Are you even human? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sebenarnya. Nah, pertanyaanku tuh ya aku AI lah. Ini kayak lihat di panggung ya, Miss Mary di panggung luar biasa energinya loh. Kayak wajar gitu, meledak-ledak gitu loh. Betul. That's just awesome. Nah, itu dari mana itu energinya? Iya. Itu pertanyaan. Oh, itu pertanyaannya ya. Oke. Pertama kasih konteksnya dulu ya. Karena aku tuh percaya banget bahwa energi itu resources terbesar aku. Karena energi itu penarik rezeki. Antara energi dan rezeki itu teman dekat banget. Jadi aku pikir kalau energiku baik, ya rezekinya juga baik gitu. Hidupnya juga baik. Langsung catat. Jadi karena aku percaya itu, jadi aku tuh sangat hati-hati banget ketika aku memulai hari, bangun pagi tuh benar-benar aku pengen aku yang nyiapin energinya gitu. Sama aja kalau kita bangun pagi kan kita mandi, kita milih-milih hari ini mau pakai baju apa ya gitu kan. Tapi banyak orang mereka nggak memilih hari ini kamu mau merasakan apa ya gitu. Dan akhirnya kalau mereka nggak pilih, akhirnya mereka datang, ya mereka akan membiarkan diri mereka diisi oleh energi yang orang cipratin ke dia gitu. Kadang-kadang misalnya keluar rumah macet, orang kesel-kesel, wah jadi nular. Jadi aku tuh selalu, pokoknya aku mau mulai hari, aku udah mau nyiapin buat aku sendiri gitu. Aku pengen, oke, semangat, pokoknya harus ingat ada banyak hal yang aku bersyukur gitu, hari ini bisa hidup, bisa melakukan banyak hal gitu. Intinya aku pokoknya seoptimis mungkin. Karena energi itu sama positive thinking sama. Misalnya energi positif sama positive thinking itu sama. Maksudnya aku harus selalu berpikir positif terus ya. Kayak gitu bukan? Kalau aku pikirnya optimis. Optimis itu bukan hanya mengharap yang baik, tapi selalu bisa melihat yang baik apapun keadaannya. Jadi balik lagi kita mencoba berprasangka baik lah, bersyukur dan seterusnya. Walaupun itu kan rencananya. Kadang kan ketika kita berhadapan dengan hidup kita nggak tahu nih tiba-tiba langsung dihadapkan dengan segala macam hal gitu. Tapi at least aku selalu ingat apa yang bisa aku kendalikan. Jadi itu aja yang aku gunakan sungguh-sungguh. Akan ada nggak saat-saat dimana aku merasa males-malesan? Ada. I'm also a human. Ada nggak saat dimana kayak aduh capek gitu kan secara fisik? Ada. Tapi biasanya membuat aku bisa menyelesaikan ya lagi-lagi tuh komitmen. Ya karena bukan motivasi lagi sih, itu udah ya komitmen. Saya mendisiplinkan diri saya sendiri untuk menyelesaikan apa yang harusnya menjadi saya selesaikan. Karena setiap tindakan itu kan pasti ada efeknya ya. Kalau saya nggak mengkomitkan hal ini nanti ya pasti akan ada efek sampingnya gitu. So the obedient untuk bisa committed dengan apa yang Tuhan udah kasih percayakan ke saya, bagi saya itu dorongan terbesar sih. Karena saya ngerasa kayak gila udah dikasih ini loh, dipercayakan ke tangan kamu loh gitu. Masa kamu nggak mau melakukan sesuatu dan mengusahakan yang terbaik sih gitu. Ada capeknya nggak sih? Ada ngeluhnya nggak sih? Capek dong, pasti capek ya. Ngeluh kadang-kadang, tapi aku selalu menjaga berprasangka baik, mengucap baik, melakukan yang baik dan berperasaan baik, itu tetap selalu aku jaga. Jadi intinya, Rira pernah ngeluh nggak? Pasti. Pernah marah-marah nggak? Pasti. Tapi aku tuh selalu mencoba untuk membalance setiap hari posisinya. Jadi kayak gini, misalnya contohnya kayak makan junk food, boleh nggak makan junk food? Boleh, ya kan? Tapi makan junk food bikin gendut nggak? Tergantung. Tapi kalau misalnya kamu makan junk food setiap hari, pagi, siang, sore, malam, selama sebulan, 3 bulan, itu udah pasti umurnya nggak panjang. Kanker mungkin langsung meninggal karena kamu lakukan setiap hari gitu. Nah jadi ya dibatasin. Artinya kalau misalnya di dalam hari ini asalkan rasa bersyukurnya saya jauh lebih banyak daripada mengeluhnya, menurut saya that's a good day. Dan sebisa mungkin itu diperbesar gapnya. Gitu. Jadi itu sih, dengan itu aku bisa menyadari bahwa sometimes it's okay kalau ngeluh because we are also human. Tapi sebelum saya menutup mata saya harus memikir bahwa porsinya harus lebih banyak yang
sehat yang baiknya daripada yang daripada yang kurangnya lah. Dan lebih cepat sadarnya kan, nggak boleh. Aduh nanti jadi kejadian lagi. Cari-cari kata-kata yang baik gitu. Jadi itu sih yang biasanya mungkin lebih cepat sadarnya, jadi lebih mengimbanginya gitu. Keren. Semoga menjawab pertanyaan. Sangat menjawab banget, very insightful. Iya. Sukses selalu. Masih ada nih tayang di seluruh bioskop kesayangan. Masih. Gampang Cuan. Pokoknya nonton aja langsung ke bioskop Gampang Cuan. Buat teman-teman semua, mudah-mudahan seperti yang tadi bilang, mudah-mudahan relate. Yes, pasti. Relate dan biar film kita lebih berwarna gitu. Yes. Film Indonesia lebih berwarna. Iya. Dan kalau udah nonton di post-post tuh, karena banyak banget tuh sold out. Iya, Amin. Dan banyak yang nonton gak cuma sekali loh, 2 kali, 3 kali. Itu dia. Ternyata film kita ini bisa ditonton berkali-kali ternyata. Iya. Nggak kapok. Sukses selalu. Thank you Miss. Ditunggu kelanjutannya. Oh iya, amin. Makin cuan. Gitu. Atau pasti cuan. Oke, thank you sekali lagi. Terima kasih, Mary. Sama-sama. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.